Apple barusan saja mengadakan event Wonderlust dan ada beberapa produk yang barusan mereka rilis. Dan kali ini mereka sudah merilis Apple Watch dan iPhone 15. Apple barusan saja merilis Apple Watch seri 9 dan dari luar kelihatan sama dengan seri 8. Yang berbeda adalah yang di dalamnya. Chip yang baru yaitu S9 yang membuat Apple Watch lebih cepat dan kuat serta memiliki beberapa fitur baru seperti double tap. Jadi, kalian bisa menggunakan ibu jari kalian dan jari tunjuk kalian untuk melakukan double tap. Dan ini bisa digunakan untuk mengangkat telepon, atau untuk nge-scroll, atau untuk nge-set timer. Dan layarnya juga lebih terang, sampai 2000 nits. Jadi, di luar terik sinar matahari, layarnya akan semakin terlihat jelas. Tapi layar ini bukan hanya super terang, tapi juga super gelap. Layar ini bisa turun kecerahannya hingga 1 nits. Jadi saat tengah malam, kamu tidak akan terasa seperti matahari barusan terbit. Lalu ada Apple Watch Ultra 2, yang layarnya lebih terang sampai 3000 nits. Dan kerennya, Apple Watch ini memiliki ambient sensor yang bisa mendeteksi cahaya. Jadi, kalau misalnya ada di malam hari atau di tempat yang gelap, dark mode bisa langsung teraktivasi secara otomatis. Dan Apple Watch seri 9 dan Ultra 2 memiliki ultra wideband generasi kedua yang lebih akurat. Dan untuk main eventnya, mereka juga merilis iPhone 15 dan 15 Plus yang sekarang memiliki Dynamic Island. Dan layarnya jadi 2 kali lebih cerah meskipun layarnya masih 60 Hz. Tapi chipsetnya sudah diperbarui jadi A16 yang 20% lebih kuat dari A15. Tapi ini masih merupakan chip tahun lalu. Sedangkan yang Pro dan Pro Max mendapatkan chip tahun ini. Jadi ya, kamu bisa beranggapan tren ini akan terus berada di Apple di masa depan. Mereka juga mengubah bagian sampingnya sehingga menjadi lebih tumpul. Dibandingkan dengan iPhone 14, jadi memegangnya dalam waktu yang lama menjadi lebih nyaman. Dan belakangnya menjadi matte glass. Dan akhirnya mereka beralih ke USB-C. Tapi mereka berbicara seakan-akan ini adalah langkah yang eco-conscious. Padahal sebenarnya mereka dipaksa oleh Europe Union yang memaksa mereka untuk menggunakan USB-C. Satu hal lagi yang mereka upgrade adalah kameranya, yang sekarang menjadi 48 megapiksel. Dan mereka menggunakan tenaga dari chipset untuk membantu membuat foto yang lebih bagus. Dan saat memotret 2 kali, kelihatan lebih detail dibandingkan dengan yang tahun lalu. Dan satu hal lagi yang membuat kameranya lebih bagus adalah fitur baru di mana mereka bisa memfoto sekali dan kamu bisa mendapatkan semua informasi di satu foto. Jadi kamu bisa mengedit fotonya ulang dan menambahkan efek portrait. Yang terakhir dan yang ditunggu-tunggu adalah iPhone 15 Pro Max. Tahun ini mereka tidak memakai stainless steel, tapi memakai titanium yang membuat iPhone ini menjadi lebih kuat. Tapi di waktu yang bersamaan juga lebih ringan. Nah, bezelnya juga menjadi lebih kecil. Dan aku bisa bilang, mungkin ini paling kecil di antara semua HP. Dan mereka juga mengganti switch-nya menjadi action button yang bisa kamu kostumasi untuk melakukan apa saja. Tentu saja dengan melalui shortcut. Tapi kamu tahu, hal yang paling membuat aku jengkel adalah gaming. Memang gaming di HP sekarang sudah jauh lebih canggih dengan grafik yang bagus. Tapi ini masih belum level konsol seperti PS5 atau Xbox Series X. Jadi aku sangat bahagia saat Apple merilis chipset baru, yaitu A17 Pro yang 20% lebih kuat dibandingkan dengan tahun lalu, tapi juga memiliki ray tracing. Dan untuk pertama kalinya, kalian bisa memainkan game level konsol tanpa emulator di iPhone. Kamu tahu kalau Samsung memiliki 10x periscope zoom. Dan akhirnya Apple juga memiliki periscope zoom. Hanya saja tidak sejauh Samsung. Mereka memiliki 5x periscope zoom.
Hasilnya tetap bagus dan bisa zoom maksimal sampai 25 kali. Tapi ini hanya di Pro Max saja. Yang Pro masih menggunakan optical zoom 3 kali. Mereka juga menambahkan fitur yang sangat pro, sampai hanya beberapa orang yang bisa merasakan fitur ini, yaitu spatial video, yang dimana menggunakan lensa utama dan ultrawide untuk membuat video untuk VR. Mereka membuat fitur ini khusus untuk Apple Vision Pro, dan dengan harga segitu kalian bisa membeli 3 Honda Beat Deluxe. Untuk harga, aku barusan saja mendapatkan harga US. Tapi kita harus berasumsi kalau misalnya sampai ke Indonesia, tentu akan ada penaikan harga karena pajak dan juga biaya lain-lainnya. Tapi kamu tahu apa yang tidak mahal? Yaitu subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.